Pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat dunia dan juga bagaimana cara membersihkan hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Padahal seorang mukmin dia wajib mengimani bahwa dunia ini fana, dunia ini tidak kekal, dunia ini sementara. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala." Wa aliman wa muta'alliman. Dan berarti yang lain sebutkan inna dunya mal'unun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allimun. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi bersabda SAW, "Ala inna dunya mal'una." Sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat juga apa yang ada di dalamnya. Illa, Nabi kecualikan, illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah, wa mawala, dan melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah, wa alimun wa muta'allim, yang ketiga orang-orang yang mengajarkan, wa alim, orang mengajarkan kebaikan, yang keempat muta'allim, orang yang belajar di jalan kebaikan. Nabi SAW bersabda bahwa dunia dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang dalamnya? Artinya dilaknat hal-hal yang melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Dilaknat hal-hal yang melalaikan manusia dari berzikir kepada Allah. Itu yang dilaknat. Dikecualikan 4, yaitu yang pertama, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, yaitu melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dan yang keempat, orang-orang yang belajar. Belajar dia sungguh-sungguh, belajar dengan ikhlas. Yang dia belajar ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dia ingin amalkan. Yang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu alim rabbani, orang yang alim yang rabbani. Maksudnya rabbani, dia tahu tentang Quran, dia tahu tentang sunnah, dia fahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Dia mengamalkan dan dia mendakwahkan dengan ikhlas. Ini alim yang rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najah, yaitu orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang ketiga, hamajun ra'ah, itu orang umum yang gak punya pegangan sama sekali. Dan ini banyak sekali hamajur ra'ah ini, yang dia mengikuti setiap teriakan, di mana aja orang teriak dia ikut, nggak punya pegangan. Kita harus menjadi yang kedua, yaitu muta'allimun ala sabili najah. Saya dan antum sama, yaitu orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang kita belajar ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan sesuatu dari dunia. Yang kita cari akhirat, bukan dunia. Bahwa dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah SWT. Kalau orang yang pintar, orang yang berakal, dia harus mengetahui bahwa kehidupan yang hakiki itu bukan kehidupan dunia, akhirat. Kehidupan akhirat. Makanya Allah menyebutkan tentang dunia dalam Al-Quran merupakan mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Ali Imran surah yang ketiga ayat 185, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan dalam ayat ini 4 Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan setiap jiwa pasti akan mati. Semua manusia pasti akan mati, pasti mati. Kemudian yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Artinya ganjaran yang kita lakukan dari amal-amal soleh itu nanti akan dilipat gandakan nanti pada hari kiamat, berlipat ganda. Sama juga perbuatan dosa dan maksiat, seperti juga sekarang dibalas, tapi akan disempurnakan balasannya nanti pada hari kiamat atas perbuatan dosa dan kezaliman yang mereka lakukan di muka bumi ini. Yang ketiga Allah sebutkan, faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dia adalah orang yang sukses. Jadi ukuran sukses yang sebenarnya, yang hakiki, yaitu nanti di hari kiamat. Yang dikatakan sukses adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, mereka adalah orang sukses. Kemudian yang keempat Allah sebutkan dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Antum lihat tentang dunia ini, bahwa dunia ini permainan. Dalam surah Al-An'am ayat 32 Allah berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan dan sendau gurau, dan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.
afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Nabi SAW menyebutkan ya dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW melewati seekor anak kambing jantan yang sudah jadi bangkai. Kemudian Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau dijual 1 dirham. Kata para sahabat, nggak mau ya Rasulullah. Seandainya dia hidup, kami nggak mau karena telinganya asak, maksudnya cacat, kecil telinganya. Apalagi sudah dibangkai. Kata Nabi SAW, kata beliau apa? Wallahi, kata Nabi, demi Allah, dunia ini lebih hina atas Allah dari bangkai ini bagi kalian. Dan dunia ini gak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, gak ada harganya sama sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin masaqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga di sisi Allah, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah nggak akan memberikan sedikit pun air kepada orang kafir. Setetes air pun nggak akan diberikan kepada orang kafir. Karena dunia nggak ada harganya, Allah berikan mereka harta kepada orang kafir. Dunia nggak ada harganya. Orang kafir bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi di akhirat gimana? Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Allah SWT memberikan kesenangan kepada orang kafir sedikit aja, sedikit. Tapi kenikmatan yang abadi kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Nabi SAW ketika dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bangun tidur kelihatan bekas-bekas. Kalau kita tidur di tikar itu kelihatan ya bekasnya. Umar menangis. Apa yang membuat engkau menangis, Umar? Kata Umar, saya melihat Persia, Romawi luar biasa mereka. Mereka diberikan fasilitas yang luar biasa kerajaannya. Tapi engkau pemimpin umat manusia seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Umar bin Khattab, tilka ummatun ujilat thayyibatun fil hayatid dunya. Kata Nabi, mereka adalah disegerakan kebaikan dunia, tapi di akhirat mereka enggak punya apa-apa. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, lahumud dunya walal akhirah. Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Kalau orang berpikir dunia ini hanya sebentar, enggak lama. Tapi akhirat kehidupannya ribuan tahun, enggak bisa dihitung. Kenapa orang sibuk dengan dunia? Hasad dengan yang lain. Kita ini pasti akan mati dan kita akan diminta tanggung jawab tentang apa yang kita lakukan di muka ini. Makanya yang kita kejar amal-amal akhirat, bukan dunia. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih li ghairihi dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi melewati satu bangkai kambing yang dilempar oleh pemiliknya. Nabi bersabda SAW, "Walladzi nafsi biyadihi, la dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'ala ahliha." Kata Nabi SAW, demi Allah yang diriku di tangannya, sungguh dunia ini bagi Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini bagi pemiliknya. Dan Nabi SAW memberikan permisalan, dunia ini seperti orang makan, puas makan, kemudian jadi apa? Kotoran. Itulah perumpamaan dunia, kata Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Dhahhak bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Wahai Dhahhak, apa makananmu? Kata Dhahhak, "Ya Rasulullah, al-lahm wal laban," daging dan susu. Kata Nabi SAW, "Tsumma yasiru ila madza?" Kemudian jadi apa? Daging yang kamu makan enak, susu yang enak, jadi apa? Kata Dhahhak, "Ila maqad alimta," seperti yang kau ketahui ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, "Fa innallaha ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lidunya." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memberikan perumpamaan apa yang keluar dari anak Adam ini sebagai perumpamaan tentang dunia, tentang orang yang mencintai dunia. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, atau sebelumnya saya sebutkan lagi bahwa orang yang senang-senang dengan dunia ini itu nanti akan menyesal di akhirat. Kata Nabi SAW, kalau yang tadi yang saya bawakan itu, Allah memberikan perumpamaan kepada dunia ini seperti kotoran yang keluar dari manusia. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan rawi-rawinya rawi sahih. Kemudian Nabi juga menyebutkan, kata Nabi SAW, halawatul dunia muratul akhirah, wa muratul dunia halawatul akhirah, bahwa manisnya dunia itu merupakan kepahitan nanti di akhirat, dan pahitnya dunia itu merupakan kemanisan di akhirat. Arti bagi orang-orang yang beriman, meskipun dunia ini pahit, bahkan Nabi bersabda bukan hanya pahit, kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjaranya orang mukmin, surga bagi orang kafir. Karena orang yang beriman, dunia ini ada batasannya. Ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang halal, ada yang haram, dan gak bisa dilakukan semuanya. Tapi bagi orang kafir, semuanya halal bagi dia. Dia minum khamar, dia berzina, dia ambil apa saja dia makan oleh dia. Dibandingkan dunia dengan akhirat, bagi dia surga dunia ini. Tapi orang yang beriman, dunia ini penjara sementara dia hidup.
Dia harus melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia dibatasi dengan batasan-batasan syariat. Gak bisa bebas dia. Ada ketentuan syari yang harus dia laksanakan untuk kebahagiaan dia nanti di akhirat. Makanya dunia bagi orang mukmin dibandingkan dengan akhirat, dunia ini penjara. Akhirat bukan surga bagi dia dan kemanisan. Makanya bagi orang yang kafir, dunia ini manis, tapi di akhirat dia pahit. Tapi bagi orang beriman, dunia ini pahit, tapi nanti dia akan manis di akhirat. Dunia ini Allah sifatkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi rendah. Kenapa dikatakan dunia? Summiyat dunia, kata Syekh Utsaimin, li sababain. Summiyat dunia li sababain. Dikatakan dunia karena dua sebab. Yang pertama, kata beliau, annaha adna minal akhirah. Dia lebih dekat daripada akhirat. Dunia ini sekarang yang kita lakukan ini. Akhirat masih jauh. Maka dikatakan dunia dekat. Tapi Allah menyebutkan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, daripada dunia ini. Kemudian yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annaha dani'ah laysat bi syai'in binisbati lil akhirah. Bahwa dunia ini dani'ah, rendah, hina, tidak ada harganya dibandingkan dengan akhirat. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Idatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Kata beliau bahwa dunia itu, jadi orang yang cinta dunia merupakan pokok dari semua kesalahan dan kejelekan dan merusak agama. Ibnu Qayyim mencintai dunia berarti mengagungkan dunia, padahal ia sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Ta'ala. Dunia ini dilanat, kata Nabi Muhammad SAW. Dilanat apa yang ada padanya, kecuali orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah, melaksanakan apa yang dicintai Allah. Yang ketiga, orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, orang yang belajar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, Nabi bersabda SAW, barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya karena Allah, tapi dia menuntut ilmunya karena ingin mencari sesuatu dari dunia, maka dia nggak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir, Sahih At-Targhib wa Tarhib dan yang lainnya. Jadi orang yang mestinya belajar karena Allah, tapi dia bukan karena Allah, ingin mengharapkan sesuatu, ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan mukafaah, ya, ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, dia akan mencium aroma surga. Makanya harus ikhlas karena Allah SWT. Beramal ini harus ikhlas, semua harus ikhlas karena Allah. Ikhlas itu pokok dan asas. Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena agamanya. Makanya orang mengharapkan dunia, Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Hud ayat 15-16, Allah berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina la yas'aluna fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Makanya kita ini kalau sudah tahu tentang hakikat dunia, kita akan menghormati orang-orang yang berilmu, kita menghormati orang-orang yang taat kepada Allah, kita mencintai mereka, bukan menghormati orang-orang kaya. Orang kaya tidak arti apa-apa. Yang dilihat oleh Allah yang mulia itu bukan kekayaannya. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah yang mana? Yang takwa. Bukan yang banyak harta, bukan yang punya kedudukan jabatan. Kedudukan jabatan sebentar, ya. Dia dikerumuni orang banyak di saat punya jabatannya, di saat dia punya harta. Kalau hartanya sudah nggak ada, jabatan nggak ada, apa orang mau dekat lagi sama dia? Nggak akan ada orang mau dekat. Tapi orang yang berilmu, meskipun dia miskin, tetap datangi oleh orang. Dan orang akan bertanya pada dia. Hormati orang yang berilmu. Hormati. Karena Allah yang memerintahkan demikian, dan juga Rasul memerintahkan demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda SAW, antum lihat hadisnya, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa dunia itu sebagai tujuan hidupnya, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Ini hadis sahih riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Apa kata Nabi? Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Enggak akan datang kepada dunia kepada dia kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Makanya dia harus berpikir, dia hidupnya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Lakukan ibadah. Maka untuk perhatikan, ketika orang melakukan ibadah, diberikan rezeki oleh Allah.
Tapi tetap usaha yang Allah perintahkan tetap jalan. Tapi tetap tujuan hidup kita adalah apa? Akhirat. Tujuan hidup kita ibadah kepada Allah, akhirat. Makanya Nabi menyebutkan di sini, wa man kana til akhirati niyatahu. Barang siapa yang akhirat niatnya, jama'allahu lahu amrahu, dikumpulkan urusannya oleh Allah. Dimudahkan semuanya. Urusan dia ibadah dimudahkan oleh Allah. Urusan dia dengan istrinya dimudahkan oleh Allah. Urusan dia dengan anaknya dimudahkan oleh Allah. Urusan dagangnya usaha dimudahkan oleh Allah. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah. Makhraj semua diberikan jalan keluar oleh Allah. Kemudian Allah berikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Anda bisa buktikan. Para ulama sudah membuktikan, ulama salaf itu. Datang aja rezeki dari mana saja datang rezeki itu, subhanallah. Dia ditawarkan jabatan enggak mau dia. Kedudukan enggak mau. Dia maunya yang ngajar dakwah, tapi rezeki Allah berikan dari berbagai penjuru. Luar biasa. Terbukti. Wa atathu dunya wa hiya raqimah. Bahkan orang kaya menghinakan diri. Wah, mau memberikan hadiah kepada dia, menghinakan diri. Karena takut dia terima apa enggak ya? Nanti dia enggak terima. Sampai seperti itu. Dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Mulia dia, izzah. Kenapa? Dia enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu yang antum ingat, bahwa kita enggak boleh mengharap sesuatu dari manusia, tidak boleh. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi, kata Rasulullah. Wa'as bima fi aidin nas takun ghaniyah. Hendaklah kamu putus asa dengan apa yang dengan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Bahkan dalam satu hadis yang lain Nabi bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya, perkataan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat, hiduplah kamu sesukanya. Hidup sesuka kamu pasti akan mati. Cintai orang yang kamu suka, kamu akan berpisah dengan dia. Beramalah sesuka kamu akan diberikan ganjaran Allah dengan amal kamu itu, baik atau buruk. Dan yang keempat, ketahuilah kata Nabi SAW, syaraful mu'min, mulianya seorang mu'min, qiyamuhu billail, dia bangun di tengah malam, itu mulia dia. Wa izzahu, dan kemuliaan dia, istighna'u 'anil nas, dia merasa cukup. Dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak mau mengharapkan sesuatu dari manusia. Dia orang yang mulia, aziz. Ini hadis Nabi, sahih hadis ini. Makanya kalau kita sudah yakin dengan akhirat, yakin dengan apa yang Allah bantu, rezeki yang Allah, enak hidup ini, tenang. Nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Orang-orang fakir Allah sebutkan dalam Al-Quran. Disangka oleh apa? Yahsabul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Yahsabul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Allah sebutkan tentang orang-orang fuqara dari muhajirin. Dia nggak minta-minta pada manusia. Orang kaya menganggap karena dia nggak minta, ya orang kaya dia. Maka begitu sikap kita sebagai seorang yang beriman. Makanya kalau kita sudah beriman kepada Allah, meyakini, Allah mudahkan semuanya. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 273, bagi orang-orang fakir yang mereka tertahan, artinya mereka siap untuk jihad di jalan Allah. Mereka tidak mampu untuk berjalan di muka bumi. Orang-orang bodoh itu menyangka bahwa dia orang-orang kaya. Karena apa? Ta'affuf, nggak mau minta-minta. Engkau kenal ciri mereka tidak minta kepada manusia dengan memaksa. Dan apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan Allah mengetahui. Kemudian selanjutnya, pecinta dunia adalah orang yang paling banyak siksa. Paling banyak disiksa di dunia ini. Disiksa pada 3 keadaan. Disiksa dunia karena usahanya, kerja kerasnya untuk mendapatkannya, perebutan dengan sesama pecinta dunia. Disiksa di alam barzah, di alam kubur, disiksa pada hari kiamat. Tersiksa mereka. Di dunia tersiksa dengan sama pesaing mereka, ashab dunia. Nanti di alam barzah pun di kubur disiksa. Kenapa? Dia sibuk dengan dunia, gak sempat dilakukan amal-amal soleh. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama? Afdalun nas ahsanum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Kemudian ditanya lagi, mana laki ya, siapa orang yang pintar, yang cerdas, yang jenius, siapa ya Rasulullah? Siapa mereka itu? Orang yang banyak mengingat kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Kemudian aktsaruhum isti'dadan lil maut. Dan dia orang yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ini yang memberikan penjelasan siapa di sini? Rasulullah SAW. Dan hadis itu dihasankan oleh Syekh Albani. Artinya orang yang paling utama, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling pinter, kata Nabi, orang yang jenius, yaitu orang yang banyak ingat mati. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan lagi, rahimahullah, kata beliau, muhibbud dunya la yanfaku min thalathin, hamun lazim, wa ta'abun daim, wa hasratun la tanqadhi. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal. Kesedihan, kegelisahan yang terus menerus, kecapean, keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam,
tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, curahkan, gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Jadi suruh kita meluangkan ibadah kepada Allah. Bukan kita nggak mencari nafkah. Ingat, cari nafkah wajib cari nafkah. Untuk istri, anak, orang tua wajib. Tapi sekedarnya. Maka para ulama, usaha mereka ada usaha sekedarnya, sebentar. Orang tua itu hatinya muda pada dua, kata Nabi. Dalam hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Yang pertama, dia cinta kepada harta. Yang kedua, panjang angan-angan. Orang yang hatinya sehat itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu hati yang sehat. Sebagaimana Allah berfirman, celaan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat lebih baik, lebih kekal. Makanya orang yang hatinya sehat, dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'uda nafsaka min ahlil kubur. Kata Nabi SAW, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Saya mau tanya pada antum, orang yang dalam perjalanan, apa semua yang di rumahnya dibawa? Dibawa nggak semuanya? Nggak mungkin dia bawa tempat tidur, bawa kulkas, mungkin nggak? Nggak mungkin orang perjalanan. Dia sekedarnya aja kan. Orang yang dalam perjalanan atau dia orang asing, sekedarnya dia hidup. Makanya kita sekedarnya dunia ini, karena kita cuma singgah. Maka Nabi mengatakan para sahabat dalam hadits yang sahih, ma ana wa dunya illa qaraqibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi, perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang menaiki kendaraan berteduh di bawah pohon. Berteduh sebentar, cuma sebentar, thumma raha wa tarakaha, kemudian ditinggalkan. Kita akan menuju kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Pasti. Kita pasti mati. Dan kita pasti akan ketemu dengan Allah SWT. Pasti. Nabi sekedarnya. Kita tawarkan dunia, Nabi gak mau. Padahal dia pemimpin dunia. Rasulullah pemimpin dunia. Sirul anbiya wal mursalin. Sebaik-baik makhluk. Rasulullah SAW. Ashraful anbiya wal mursalin. Ditawarkan oleh Umar berbagai kenikmatan. Gak mau Nabi. Cukup dengan apa yang ada. Pemimpin dunia. Rasulullah SAW. Dan pemimpin akhirat. SAW. Gak mau ditawarkan berbagai macam. Cukup dengan apa yang ada. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidup sebelum mati. Makanya kita sekarang gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk ketaatan kepada Allah. Jangan disia-siakan waktu kita. Waktu kita berharga dan Allah akan tanya pada hari kiamat tentang umur kita. Wa an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat, Allahumma la aisha illa aishul akhirah fasil al-ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka perbaikilah orang-orang ansar dan orang muhajirin. Nabi juga menyebutkan Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Dan perhatikan, enggak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang bahagia di akhirat. Adapun dunia ini kehidupan yang fana, kehidupan yang hina, kehidupan bayang-bayang, kehidupan fata morgana, lebih rendah dari sayap nyamuk, lebih rendah daripada bangkai kambing, lebih rendah daripada kotoran manusia. Akhirat justru kita berlomba, semangat kita. Ngaji semangat, nuntut ilmu semangat, menghafalkan Quran semangat, bangun tengah malam semangat, bersedekah semangat, membantu orang fakir miskin semangat. Mesti begitu kita lakukan. Hatta dicela orang, dicaci maki orang, dihina orang, difitnah, jalan terus dakwah ini, gak boleh berhenti selama ada langit dan bumi. Tetap jalan. Yang kita kejar akhirat bukan dunia gak ada apa-apa. Ini yang menyatakan Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW. Sampai Ali mengatakan, Ali radhiyallahu mengatakan, antum lihat di sini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dunia ini pergi meninggalkan kita. Sedangkan akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia akhirat memiliki anak-anak. Karena itu hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat. Sekarang yang ada hari ini amal. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
untuk mengobati ketamakan kita, keserakahan kita dunia. Maka kita harus zuhud kepada dunia. Obat penyakit hati. Setiap penyakit mesti ada obatnya. Dan Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan obatnya. Hati yang sakit masih dapat diobati. Di antara obat penyakit hati, yang pertama mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang kedua, yaitu kita di antara membersihkan hati ini menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang keempat, berzikir dan istighfar. Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran setiap hari. Yang keenam, untuk membersihkan hati kita, taubat kepada Allah setiap hari. Kemudian yang ketujuh, berbuat baik kepada manusia. Yang kedelapan, membuang berbagai macam kotoran hati. Yang kesembilan, menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Yang kesepuluh, zuhud terhadap dunia. Kemudian yang ke-11, kita banyak berdoa kepada Allah. Yang terakhir yang perlu saya ingatkan, kecintaan manusia kepada harta ini membinasakan. Nabi pernah menunjukkan kepada sahabat dinar dan dirham. Kata Nabi, dinar, mata uang emas dan mata uang perak pernah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Dan keduanya akan membinasakan kamu. Maka kita wajib hati-hati kepada harta. Fitnah yang terbesar masalah uang, masalah harta. Kata Nabi, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya. Fitnah umatku masalah harta. Nabi ingat itu. Fitnah umat ini masalah harta. Yang kedua masalah apa? Wanita. Kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan wanita. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dunia ini indah dan manis. Indah dan manis dunia ini. Menipu manusia. Indah dan manis. Tapi akibatnya kata Nabi seperti apa tadi? Seperti kotoran. Kalau kita lihat dunia ini, gak akan ada habisnya. Dan terus manusia bersaing dengan dunia. Dan gak akan cukup mereka. Sampai Nabi bersabda dalam hadis sahih Bukhari Muslim, kalau seandainya anak Adam ini punya 2 lembah harta, 2 lembah emas, apa dia cukup? Enggak, kata Nabi. Dia pengen yang ketiga. Wala yamlau jawf ibni Adam illa turab. Dan gak ada yang bisa mencukupi perutnya anak Adam kecuali tanah. Kalau sudah tanah mati baru berhenti dia. Maksudnya nafsunya terus sampai sakatil maut. Tanah. Mobil, bukan la ilaha illallah. Yang diingat tanahnya juga. Kata Nabi, wa yatubullahu ala man taab. Dan Allah akan terima taubat bagi orang yang bertobat kepada Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.